Kisah dimulai dengan memperlihatkan pasangan suami istri bernama Dadang dan Susi beserta kedua anaknya. Diketahui mereka adalah warga asal Surabaya yang berencana akan pindah ke Makassar untuk mengikuti kakaknya yang bernama Yono. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan seorang cowok bernama Sulaiman, yang sekaligus tetangganya Yono. Pak Yono? Kalau Pak Yono rumahnya sebelah sana, Pak. Dekat sama rumah saya. Oh iya, kenalin. Nama saya Sulaiman. Saya Dadang, Pak. Beberapa bulan kemudian, Dadang dan Susi menyewa rumah yang sedikit agak jauh dari rumah kakaknya. Meski tak lagi bertetangga, pertemanan antara keluarga Dadang dan Sulaiman terus berlanjut, yang saat itu Sulaiman masih berstatus lajang. Sulaiman yang sedikit usil, coba kasih kode keras pada Susi dengan mencolek tangannya pada saat memberikannya kopi. Namun apa yang terjadi? Diminum Bang Sulaiman. Iya. Makasih ya. Ya, justru sinyal positiflah yang terpancar dari wajahnya Susi. Beberapa bulan kemudian, Sulaiman kembali datang ke rumahnya Susi untuk menemui Dadang. Namun saat itu Dadang tidak ada di rumah, dia lagi kerja keluar kota. Oh iya, Dadangnya? Oh Mas Dadang, dia sedang pergi mencari barang mebel di Jepara. Iya Bang. Dan dari situlah bintik-bintik asmara terlarang Sulaiman dan Susi dimulai. Dadang yang bekerja serabutan, bahkan dia harus bekerja sampai keluar pulau, membuat Susi kelaparan akan singkong bakar. Hingga akhirnya sosok Sulaimanlah yang jadi tempat curahan hatinya Susi ketika lagi pingin singkong bakar. Maknyos bosku. Maknyos, Jos, ajib, endol banget bosku. Pada suatu hari, Susi dikagetkan dengan kepulangan suaminya yang tiba-tiba, sedangkan dia sudah janjian dengan Sulaiman untuk tutumpakan, dan apa yang terjadi? Susi! Maaf ya, Bu. Permisi ya. Satu bulan setelah perselingkuhan terjadi, Susi kembali mengandung buah hatinya yang ketiga, dan... Ibu, kamu kenapa? Sepertinya Ibu hamil lagi ya. Alhamdulillah. Berarti anak kita kan nambah lagi dong? Iya. Setelah kelahiran anak ketiganya, Dadang dan Susi pindah ke kota Parepare, Sulawesi Selatan, hingga memiliki 8 orang anak. Perselingkuhan Susi dan Sulaiman memang sudah berakhir, namun kenangan tentang Sulaiman selalu menghantui pikirannya Susi. Bu, ya perhatiin dari tadi Ibu kok bengong. Ada apa sih? Gak ada apa-apa ya. Merasa gelisah dan perasaan bersalah terhadap sang suami, Susi pun akhirnya berterus terang pada Dadang, kalau dia dulu pernah selingkuh dan 3 kali tutumpakan dengan Sulaiman, dan apa yang terjadi. Ada apa sih? Kenapa Ibu nangis? Ibu cerita sama ayah. Ibu cerita saja sama ayah. Kita tinggal di Jalan Singa. Ibu selingkuh dengan temanmu Sulaiman. Apa? Dasar istri kurang ajar. Istri nggak tahu diri. Pergi kamu. Pergi. Pergi kamu. Pergi. Pergi kamu. Pergi. Tak puas dengan melampiaskan kemarahannya pada sang istri, Dadang pun berencana akan memaikan Sulaiman, dengan menyuruh Susi untuk mencari keberadaannya sekarang. Kamu harus mau. Karena semua ini kesalahan kamu. Kamu harus mencari tahu keberadaan Sulaiman sekarang. Kamu harus mengembalikan martabat keluarga kita. Ngerti? Dadang kemudian memanggil ketiga anak laki-lakinya, untuk membantunya membalas sakit hatinya pada Sulaiman. Awalnya ketiga anaknya tersebut menolaknya, namun akhirnya mereka tidak berani melawan perintah sang ayah. Ah, enggak. Aku nggak mau ya. Aku juga nggak mau ya. Iya, aku juga nggak mau. Kalian harus mau. Hampir setiap hari, keluarga Dadang terus mencari keberadaan Sulaiman, dengan menyuruh salah satu anaknya menyamar sebagai penjual gordeng keliling.
Sini dulu. Baik, Pak. Wah, kelihatannya capek nih, Pak. Ya, begitulah Pak. Asli mana, Pak? Saya kebetulan dari Parepare, Pak. Rasa sakit hati yang bergejolak membuat Dadang tak bisa lagi mengontrol emosinya. Setelah mengetahui keberadaan Sulaiman, mereka semua kemudian menyusun segudang rencana untuk memaikan Sulaiman dan mereka pun menyewa mobil untuk memuluskan semua rencananya. Merasa segala persiapan sudah matang, kelima anggota keluarga ini kemudian berangkat ke Goa Sulawesi Selatan di mana Sulaiman tinggal. Pagi itu, Sulaiman yang merupakan seorang guru olahraga di sekolah dasar berangkat mengajar. Salah satu anaknya Dadang, kemudian memberitahukan kalau Sulaiman sudah berangkat dari rumahnya. Sesuai dengan rencana, Sulaiman pun akhirnya dipepet di tengah perjalanannya, dan apa yang terjadi? Ada apa ya, Pak? Masih ingat saya? Di dalam mobil tersebutlah, Dadang melampiaskan rasa sakit hatinya pada Sulaiman. Karena 33 tahun silam, dia sudah berani-beraninya menanam singkong bakar di sawah sang istri, hingga akhirnya Sulaiman pun mayot. Setelah itu, mereka kemudian menyewa perahu dan membawa jenazah tersebut ke tengah lautan. Dua hari kemudian, jenazah Sulaiman akhirnya ditemukan seorang nelayan dan melaporkannya kepada polisi. Dan di akhir cerita, setelah polisi melakukan olah TKP, identifikasi korban, serta penelusuran barang bukti, Dadang dan keluarganya akhirnya ditangkap polisi untuk mempertanggungjawabkan atas semua perbuatan bejatnya. Tamat dengan ending yang sangat-sangat membagongkan.